Selamat datang kembali warga sipil sekalian. Setelah kita membahas tentang asal-usul kebijakan Sakoku, yang dimana kebijakan ini tercipta karena kekhawatiran pemerintahan Jepang dari pengaruh bangsa asing. Pada kali ini saya akan membahas aturan yang ada selama kebijakan ini. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas. Secara spesifik, kebijakan-kebijakan yang berlaku pada zaman Edo hampir sama seperti kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa pendahulunya, yaitu institusi yang didirikan oleh Oda dan diteruskan oleh Hideyoshi. Tetapi kemudian Ieyasu menyusun kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih sistematis dan menetapkan beberapa kebijakannya sebagai falsafah nasional. Bagi Ieyasu, kelangsungan hidup dari para daimyo ini merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian utama. Karena berdasarkan sejarah, setiap pemberontakan dan pertempuran yang terjadi pada masa-masa sebelumnya selalu melibatkan kekuatan dari para daimyo. Dengan begitu, Ieyasu meminta para daimyo untuk memberikan pengabdian penuh dan kesetiaan kepadanya. Ieyasu melarang para daimyo untuk membentuk aliansi antar sesamanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengkhianatan maupun penyerangan dari kelompok-kelompok yang ingin menyerangnya. Lebih jauh lagi, Ieyasu memberikan kontrol penuh terhadap setiap pernikahan para daimyo yang harus berada di bawah persetujuannya. Dari kebijakan ini, Ieyasu mencoba belajar dari kegagalan-kegagalan yang telah dilalui oleh kedua pelopor sebelumnya. Kemudian pada masa generasi Tokugawa ketiga, Tokugawa Iemitsu membentuk badan pengawas untuk mengawasi seluruh daimyo di seluruh negeri yang disebut Mitsuke. Selain itu, Iemitsu juga mendirikan badan pengawas untuk mengawasi kuil-kuil Buddha di seluruh negeri yang disebut Disa Bugyo dan Kanju Bugyo untuk mengawasi urusan tanah dan keuangan militer. Pada zaman Edo, sistem pemerintahan yang berlaku disebut dengan sistem Bakuhan. Bakuhan adalah singkatan dari Bakufu dan Han. Han yaitu sama dengan kedaimyoan atau para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengawasi daerah administratif atau provinsi. Lalu pemerintahan Bakufu bertindak sebagai pemerintahan pusat. Pada zaman Edo, jumlah para daimyo berkisar antara 260 sampai 270 orang. Para daimyo ini dibagi atas 3 golongan oleh Tokugawa, yaitu Shinpan daimyo, para daimyo yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Tokugawa. Lalu Fudai daimyo yang merupakan pengikut Ieyasu yaitu Tokugawa pertama. Dan Tozama daimyo, yaitu daimyo yang diangkat oleh Ieyasu pada waktu meletusnya Perang Sekigahara. Untuk menghindari perebutan kekuasaan dan memperkuat pertahanan, Tokugawa menempatkan para daimyo yang paling setia di sekitar wilayah Edo. Dan para daimyo yang diragukan kesetiaannya ditempatkan di wilayah-wilayah yang letaknya agak jauh dari Edo, seperti Kyushu dan Hokkaido. Peraturan lain yang ditetapkan untuk mengawasi gerak-gerik dari para pemimpin daerah ini adalah ditetapkannya peraturan Sangking Kotai, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa para daimyo beserta anak dan istrinya harus menetap di Edo dan di daerah administratifnya secara bergiliran dalam waktu 1 tahun. Sementara daimyo pergi ke daerah lain, anak dan istrinya harus menetap di Edo. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengontrol para daimyonya. Dengan jalan ini, maka tidak ada kesempatan bagi para daimyo untuk menghimpun kekuatan ataupun melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan pemerintah, karena istri-istri dan anak-anak dari para daimyo tersebut berada dalam kendali pemerintah di pusat Edo. Berikut adalah beberapa poin yang diberlakukan pada masa kebijakan Shokoku berlangsung. 1. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk berpindah tempat tinggal. 2. Semua kasus kriminal harus diadili dan dihukum. 3. Semua pernikahan yang melibatkan daimyo harus diizin Tokugawa. 4. Tidak diperbolehkan sama sekali membangun kastil baru, dan bahkan untuk memperbaiki kastil yang sudah ada harus diizin Tokugawa. 5. Apabila menemukan sebuah upaya konspirasi dari lapisan masyarakat manapun, harus segera dilaporkan. 6. Para daimyo harus mengikuti urutan kepangkatan yang telah ditentukan. 7. Para daimyo harus mengikuti aturan seragam yang telah ditentukan. Selain peraturan-peraturan yang dibuat khusus untuk mengawasi para pemimpin daerah tersebut,
Untuk menghindari pemberontakan dan memperketat pergerakan masyarakatnya, Tokugawa juga membuat beberapa peraturan yang berlaku untuk mengawasi seluruh populasi masyarakatnya. Yang pertama, memeriksa setiap perjalanan dengan badan administrasi khusus di mana setiap penduduk wajib untuk memperlihatkan kartu izin perjalanan kepada pihak otoritas setempat. Kedua, melarang masyarakat untuk pergi keluar pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, khususnya di tempat yang bukan wilayah tempat tinggalnya. Ketiga, membentuk polisi rahasia untuk melaporkan atas pergerakan manapun yang mencurigakan. 4. Masyarakat Jepang dilarang berpergian ke luar negeri. Larangan ini bertujuan untuk mencegah mereka terpengaruh oleh ideologi asing dan menghindari keterlibatan dalam konflik internasional.